saudara-saudari yang terkasih, di malam hari ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gia Rory. Saya bekerja di Rumah Sakit Budi Setia Lamongan. Di malam hari ini saya akan membawakan penyuluhan kesehatan yang berjudul COVID-19 atau yang kita kenal yaitu coronavirus. Untuk pengertian dari coronavirus ialah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory, atau coronavirus merupakan jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dan tanda dan gejala yang terdapat dalam penyakit coronavirus ialah gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Dan pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, atau gagal ginjal, dan bahkan menyebabkan kematian. Pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah melihat bahwa kematian sudah banyak terjadi, apalagi di Indonesia. Dan Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang ini. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dari Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu mengetahui bahwa dari Kementerian Kesehatan melaporkan sudah ada 56.385 kasus yang konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal yang tersebar di 34 provinsi. Jadi kita bisa melihat kasus-kasus ini terdapat dalam media sosial seperti TV, handphone, dan masih banyak media sosial lain lagi yang kita bisa melihat akan beberapa orang yang terkonfirmasi ataupun yang meninggal. Dan sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0 sampai 5 tahun. Dan angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 56 sampai 64 tahun. Justru itu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa untuk usia-usia yang di atas 50-an tahun atau sudah lansia, seringkali pemerintah mengatakan bahwa tidak usah kemana-mana, tinggal di rumah karena mereka yang lebih rentan terhadap COVID-19. Dan saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara pencegahan dan pengendalian dari penularan COVID-19. Untuk masyarakat sekarang ini yang memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan yang baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet atau dari individu ke individu, maka penularan yang dapat terjadi baik di rumah, di perjalanan, tempat kerja, tempat ibadat, tempat wisata, maupun tempat-tempat yang lain di mana terdapat orang banyak berinteraksi sosial. Justru itu Bapak Ibu ketahui bersama, pemerintah sekitaran bulan-bulan 2 bulan berjalan ini, semua aktivitas, semua pekerjaan kita lakukan lewat rumah.
Jadi agar supaya mau terhindar dari ini penularan COVID-19. Dan pencegahan penularan pada individu atau kita semua, Bapak Ibu, penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Untuk itu, pencegahan COVID-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, membersihkan tangan secara teratur, bisa menggunakan air mengalir dengan waktu 40-60 detik, dan menggunakan hand scrub berbasis alkohol atau hand sanitizer dengan waktu 20-30 detik. Jadi lebih bagusnya kalau kita, karena sekarang ini sudah masa normal, apabila kita melaksanakan perjalanan atau pergi ke rumah saudara, ke gereja, lebih baiknya kita menggunakan mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, karena kumannya langsung mati. Apabila kita belum melakukan cuci tangan, kita harus menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya orang belum cuci tangan, entah itu menggunakan air mengalir atau hand scrub atau hand sanitizer, jangan coba-coba kita untuk menyentuh mata, menyentuh hidung dan mulut, karena kuman yang ada di tangan kita boleh langsung berada di daerah wajah kita. Dan yang kedua, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut kita jika harus keluar rumah, apalagi berinteraksi dengan orang lain, karena tidak diketahui status kesehatannya. Mungkin pasien itu bisa menularkan COVID-19 kepada kita. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Jika tidak memungkinkan jaga jarak, maka dilakukan dengan menghindari kerumunan. Jadi harus dari diri kita sendiri, yang mana kalau kita keluar dari rumah, menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Terus untuk penanggulangan yang selanjutnya yaitu tentang etika batuk. Jadi Bapak Ibu harus ketahui bersama etika batuk yang benar, yaitu kita menggunakan lengan dalam baju dan kita batuk. Misalnya begini, jangan kita menggunakan tangan, karena tangan kita itu sebelumnya kotor, kita sudah batuk menggunakan tangan. Atau kita bisa menggunakan tisu dan dibuang di tempat sampah. Dan penanggulangan yang terakhir yaitu menjaga akan daya tahan tubuh. Kita harus sehat, makan makanan yang bergizi, menjaga istirahat dan tidur, dan bisa kita juga melakukan olahraga. Jadi Bapak Ibu, untuk kesimpulan dari COVID-19 ini, yaitu penyakit coronavirus bisa menular kepada siapapun. Jadi kepada kita, masyarakat yang ada, saling mengingatkan, yang mana kalau misalnya torang lihat ada torang pe teman, ada torang pe saudara yang misalnya jalan-jalan nggak pakai masker, torang boleh sampaikan, mengingatkan agar supaya terhindar dari virus corona. Jadi untuk kesimpulan,
untuk penanggulangan atau pencegahan dari coronavirus, yaitu harus rajin cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, etika batuk atau melakukan batuk atau bersin dengan benar, menjaga jarak dan memberi kesehatan tubuh kita masing-masing. Makan makanan yang bergizi dan hindari stres. Ini ada contoh leaflet yang bisa Bapak Ibu lihat mengenai etika batuk. Ini leaflet etika batuk yang mana di sini yang telah saya jelaskan tadi, untuk menutup mulut saat batuk menggunakan baju lengan dalam, dan bisa menggunakan tisu, dibuang setelah pakai, dibuang di tempat sampah, jangan buang sembarangan. Jadi ini contoh leaflet etika batuk. Dan di sini ada contoh leaflet mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi di sini di leaflet ini ada beberapa kalimat yang mana di sini ditulis setelah buang air besar cuci tangan. Jadi apalagi orang buang air besar di rumahnya orang. Jadi cuci tangan sebelum keluar dari kamar mandi atau sebelum makan, sebelum minum, orang mencuci tangan. Dan untuk kebiasaan yang baru yang sekarang ini new normal, di sini ada leaflet adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya sudah menjelaskan tadi tentang wajib pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, sediakan hand sanitizer, makan bergizi yang seimbang, rajin olahraga, dan setiba kalau misalnya orang dari luar rumah pas sampai rumah, jangan dulu kontak sana sini, orang boleh membersihkan tubuh. Jadi itulah penyuluhan atau sosialisasi yang boleh saya sampaikan. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Jadi demikianlah penyuluhan dari saya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.